teman-teman, Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta budaya yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan perbedaan dengan cara berpakaian, bahasa, makanan, bahkan kepercayaan. Tapi yang menarik adalah, walaupun berbeda-beda, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai loh. Lalu apa sih yang membuat Indonesia tetap bersatu di tengah begitu banyak perbedaan ini? Jawabannya adalah karena Indonesia memiliki 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sekadar simbol, tetapi berisi nilai-nilai luhur yang harus kita pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang Pancasila terdapat pada dada burung Garuda dalam bentuk perisai yang berisi 5 simbol. Setiap simbol memiliki arti mendalam yang mencerminkan nilai dari masing-masing sila. Mari kita bahas satu persatu yuk. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas. Bintang melambangkan cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dengan cara beribadah sesuai keyakinan, menghormati agama orang lain, serta menjaga toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas yang saling terhubung. Rantai ini melambangkan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan dan tidak terpisahkan. Maknanya adalah setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Contohnya, kita tidak membeda-bedakan teman, tidak melakukan perundungan, serta membantu orang yang sedang kesulitan tanpa melihat latar belakangnya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar yang kuat dan banyak, yang melambangkan keberagaman yang tetap bersatu. Maknanya adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, walaupun memiliki banyak perbedaan. Contohnya, kita menjaga kerukunan antar suku dan budaya, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul sehingga melambangkan musyawarah. Maknanya adalah setiap keputusan sebaiknya diambil melalui diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya saat berdiskusi dengan kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa ya? Padi dan kapas. Padi melambangkan makanan, sedangkan kapas melambangkan pakaian. Maknanya adalah setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Contohnya, kita berbagi kepada sesama, bersikap adil, dan tidak bersikap egois. Nah, dari kelima sila tersebut, kita dapat memahami nih bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dilafalkan, tetapi harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan harmonis. Yang kedua akan kita bahas adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa disebut UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua peraturan yang ada di negara ini harus sesuai dengan UUD 1945. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Penyusunannya dilakukan oleh para tokoh bangsa melalui sidang BPUPKI dan PPKI yang bertujuan untuk membentuk dasar hukum negara yang kuat. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi. Rencana konstitusi Yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan panitia bersama dari Republik dan BFU untuk merancang konstitusi sementara telah selesai.
Tuan Ketua, atas nama dari anggota-anggota redaksi komisi dari BFO yang diperintahkan untuk menyusun Undang-Undang Dasar dari Republik Indonesia Serikat, saya menyatakan bahwa di dalam tempo 1 bulan ini kami dengan delegasi Republik dapat menyelesaikan konsep Undang-Undang Dasar yang... Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Ini bunyinya: piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal. Konstitusi ini hanya oleh sebab tentang satu hal berhubungan dengan ASEAN Selatan belum berkesudahan. UUD 1945 terdiri dari beberapa bagian penting. Salah satunya adalah pembukaan yang berisi cita-cita bangsa Indonesia seperti kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, dan yang ketiga mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur 1. Sistem pemerintahan negara, yang kedua, hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga, prinsip demokrasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk memilih pemimpin dalam pemilu. Namun, selain hak, kita juga memiliki kewajiban seperti menaati hukum dan menghormati hak orang lain. Dengan adanya UUD 1945, kehidupan bernegara menjadi lebih teratur, adil, dan terarah. Yang ketiga akan kita bahas adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sangat menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman luar biasa, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Namun, perbedaan tersebut tidak membuat kita terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh nyata dari Bhinneka Tunggal Ika, seperti hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama, berteman tanpa memandang suku atau daerah, menghargai budaya dan tradisi daerah lain. Misalnya, ketika ada perayaan hari besar agama, kita saling menghormati. Atau saat ada teman di daerah lain, kita tidak mengejek, tetapi justru belajar dari perbedaan tersebut. Dengan memahami Bhinneka Tunggal Ika, kita belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Nah, yang keempat atau yang terakhir yang akan aku bahas adalah NKRI Harga Mati. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan harga mati berarti tidak bisa ditawar ataupun diganggu-gugat. Artinya, keutuhan wilayah Indonesia harus tetap dijaga dalam kondisi apapun. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, sehingga menjaga persatuan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, semangat NKRI Harga Mati menjadi sangat penting. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak mudah percaya berita hoax yang bisa memecah belah bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan antara masyarakat. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat, bangga menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, kita juga harus menghormati simbol negara seperti bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Dengan menjaga NKRI, kita turut melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Nah,
Dari semua pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, contohnya menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, bersikap adil, dan mencintai tanah air. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Mari kita jaga persatuan demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.